You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas C Economic for Business Universitas Ciputra. Dan di video kali ini kami akan membahas tentang pasar barang. Selamat menonton. Hello everyone, perkenalkan nama saya Felixia Naftali Kontoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pasar barang. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dianggap sebagai tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Kesejahteraan dapat tercermin pada peningkatan output per kapita yang sekaligus memberikan alternatif barang dan jasa serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang meningkat. Namun, di Indonesia sendiri masih terdapat masalah yang menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masalah tersebut adalah pengangguran yang tinggi, lapangan pekerjaan belum memadai, dan menurunnya pendapatan negara. Oleh karena itu, dalam video ini, kami membahas mengenai pasar barang agar dapat menambah wawasan lebih dalam mengenai pasar barang yang digunakan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Jadi tujuan pembuatan video pembelajaran kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan apa itu pasar barang, seperti apa itu pasar barang. Kami akan meringkasnya dengan unik dalam video ini, jadi selamat menonton. Video ini bermanfaat untuk mahasiswa dan pelajar untuk mengetahui tentang pasar barang dan juga untuk masyarakat umum karena pasar barang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu. Menurut William J. Stanton, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, dan memiliki kemauan untuk membelanjakan uang. Menurut Kotler dan Armstrong, pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Pasar barang atau pasar komoditas adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Pasar barang atau goods market mengacu pada pasar output yang diproduksi oleh perusahaan menggunakan jasa faktor produksi. Di pasar ini, perusahaan bertindak sebagai penjual, sementara pembeli dapat perorangan, perusahaan, ataupun pemerintah. Dengan menjual output, perusahaan memperoleh pendapatan yang mereka gunakan untuk membayar input yang mereka dapatkan di pasar faktor, atau bisa disebut juga pasar produk. Let's go for a ride. All through the night, all through the day, turn up the light, show me the way. You are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Analisis dari pasar barang dan contoh. 1. Menentukan pasar yang relevan. 2. Menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. 3. Menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. 4. Menetapkan segmen pasar. 5. Menilai persaingan. 6. Mengidentifikasi pasar sarana potensial. Contoh pasar barang yaitu pasar kopi dan pasar. Data-data yang berhubungan dengan pasar barang yaitu ciri-ciri pasar barang. Ciri-ciri pasar barang yaitu adanya calon penjual dan pembeli di dalam pasar, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar, adanya interaksi antara si penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung,
adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Macam-macam pasar barang. Pasar barang bisa dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Pasar barang nyata atau pasar barang real. Pasar barang nyata ialah sebuah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuknya yaitu dengan fisik yang jelas. Pasar ini mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung atau yang biasa disebut dengan face to face. Dan ada tawar-menawar. Ada barang dagangan, ada transaksi, penyerahan barang secara langsung. Contohnya yaitu pasar barang Kebayoran Lama, pasar Senen, pasar malam, pasar kaget, dan pasar lain-lain. Yang kedua, pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak yaitu sebuah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau real secara fisik. Pasar ini mempertemukan penjual dan pembeli di mana penjual hanya membawa contoh barang saja, atau dalam pasar tersebut tawar-menawar dilakukan melalui internet, surat kabar, telepon, atau fax mail. Contoh jenis pasar ini adalah pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, pasar kopi, dan lain sebagainya. Contoh pasar barang, pasar kopi, pasar karet, dan pasar kain. Sedangkan faktor yaitu tempat di mana para pengusaha pembeli faktor produksi mengadakan interaksi dengan para pemilik faktor produksi untuk menentukan harga pendapatan dan jumlah berbagai faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diminta masyarakat. Sekarang ada 3 poin penting. Yang pertama, permintaan, penawaran, dan juga suku bunga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar barang membahas tentang aktivitas transaksi antara permintaan dalam negeri dengan produksi barang atau jasa dalam negeri, serta suku bunga sebagai pasar barang. Apabila suku bunga rendah, maka output yang dihasilkan akan meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan pinjaman untuk membangun sebuah pabrik, sehingga output yang dihasilkan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila suku bunga tinggi, maka output yang dihasilkan akan rendah karena perusahaan tidak melakukan pinjaman, dan juga jika output yang dihasilkan menurun, maka masyarakat akan sulit untuk memperoleh produk atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, jika output menurun, maka pendapatan perusahaan juga akan menurun. Hal tersebut dikarenakan daya beli masyarakat yang rendah. Daya beli masyarakat yang rendah ini disebabkan karena banyaknya karyawan yang dipecat karena perusahaannya mengalami penurunan. Sehingga 3 poin di atas saling mempengaruhi satu sama lain.